Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi teman-teman serta siswa-siswi kelas 3 di channel Rifan Fajrin Belajar dan Berbagi Bersama. Kita akan lanjutkan pembahasan latihan di buku teks tematik terpadu untuk 3E ya, kelas 3 tema 5 tentang cuaca. Jangan lupa berdoa sebelum mulai belajar. Oke, kita menuju ke halaman 15 ya. Kita akan menjawab 5 pertanyaan ini. Namun sebelumnya kita akan terlebih dahulu membaca teks yang berjudul Matahari yang Setia. Saya akan bacakan, silahkan kalian simak bukunya masing-masing. Oke, Matahari yang Setia. Ya. Matahari yang setia. Saat pertama kali diciptakan, alam semesta berada dalam kegelapan. Tuhan yang Maha Kuasa lalu menjadikan sejumlah besar gas berkumpul dan berputar dengan cepat. Karena putaran yang sangat cepat, gas tersebut memanas dan mulai terbakar. Akhirnya terciptalah bola api raksasa yang sangat terang, yaitu matahari. Tuhan lalu memberi tugas kepada matahari untuk menerangi alam semesta. Matahari sangat senang dengan tugas tersebut. Ia merasa bangga dapat menerangi alam semesta. Matahari melakukan tugasnya sejak zaman dahulu hingga saat ini tanpa pernah libur satu hari pun. Setiap hari ia bertugas dari sejak fajar hingga petang menjelang. Sayang seribu sayang, manusia seringkali tidak tahan dengan panas. Manusia pun mulai memarahi dan mengejek matahari. Mendengar amarah manusia, matahari pun bersedih. Ia merasa tugasnya selama ini tidak dihargai. Ingin rasanya ia pergi dan tidak lagi menerangi alam semesta. Namun matahari selalu ingat akan tugas yang diembannya. Dalam kesedihannya, matahari pun berjanji, "Aku akan tetap menerangi alam semesta meski manusia sering memarahiku." Oke, itu tadi ya. Ada 3 paragraf pada teks Matahari yang Setia. Dari teks ini, berdasarkan teks ini, mari kita jawab 5 pertanyaan. Dari nomor 1 terlebih dahulu. Bagaimana proses keadaan alam semesta ketika pertama kali diciptakan? Ya, jawabannya ada di paragraf pertama, kalimat pertama ya. Saat pertama kali diciptakan, alam semesta berada dalam kegelapan. Ya, jadi itu jawabannya ya. Saya sudah tuliskan juga di selembar kertas ya untuk yang nomor 1. Keadaan saat pertama kali diciptakan adalah alam semesta berada dalam kegelapan. Ya, ini ya. Lanjut untuk yang nomor 2. Jelaskan proses terbentuknya matahari. Oke. Jawaban untuk yang nomor 2, proses terbentuknya matahari, ada di paragraf pertama mulai dari kalimat yang kedua sampai kalimat yang terakhir ya. Tuhan yang Maha Kuasa lalu menjadikan sejumlah besar gas berkumpul dan berputar dengan cepat. Karena putaran yang sangat cepat, gas tersebut memanas dan mulai terbakar. Akhirnya terciptalah bola api raksasa yang sangat terang, yaitu matahari. Jadi itu ya jawabannya ya. Saya tuliskan juga di selembar kertas ini. Proses terbentuknya matahari adalah sejumlah besar gas berkumpul dan berputar dengan cepat. Nah, karena perputaran yang sangat cepat itu, gas tersebut memanas dan mulai terbakar. Pada akhirnya terciptalah bola api raksasa yang sangat terang yang disebut dengan matahari tersebut ya. Lanjut ke soal nomor 3. Apa tugas yang diberikan Tuhan kepada matahari? Nah, tugas yang diberikan oleh Tuhan kepada matahari ada di paragraf kedua, kalimat yang pertama.
Tuhan lalu memberi tugas kepada matahari untuk menerangi alam semesta. Itulah tugas matahari, ya. Jadi tugas matahari adalah menerangi alam semesta. Oke, lanjut ke soal yang nomor 4. Mengapa matahari bersedih? Nah, ini ternyata dengan tugas yang diberikan oleh Tuhan kepada matahari tadi, meskipun matahari sangat senang dengan tugas tersebut dan bahkan merasa bangga, ya, dapat menerangi alam semesta, namun matahari pada akhirnya pernah juga merasa bersedih. Mengapa? Jawabannya ada di paragraf yang ketiga, ya. Sayang beribu sayang, manusia seringkali tidak tahan dengan panas. Manusia pun mulai memarahi dan mengejek matahari. Mendengar amarah manusia, matahari pun bersedih. Ya, jadi itulah jawabannya, ya. Mengapa matahari bersedih? Yaitu karena manusia seringkali tidak tahan panas dan mereka mulai memarahi dan mengejek matahari, ya. Itulah yang menjadikan matahari merasa bersedih. Kemudian lanjut ke soal yang terakhir, bagaimana seharusnya sikap manusia terhadap karunia Tuhan berupa matahari? Nah, karena tadi beberapa bagian manusia, ya, beberapa orang yang membuat matahari bersedih, ya, karena mereka memarahi dan mengejek matahari, maka pertanyaan selanjutnya adalah seharusnya bagaimana sikap kita terhadap karunia Tuhan berupa matahari? Tentu saja untuk yang nomor 5, seharusnya manusia bersyukur, ya, atas karunia Tuhan dengan adanya matahari. Kemudian selain itu juga kita menghargai tugas matahari. Nah, itu, ya. Jadi rasa syukur kita diberikan matahari karena matahari ini banyak sekali manfaatnya, ya, yaitu memberikan rasa panas dan hangat, ya, bagi manusia, menghangatkan bumi sehingga memungkinkan terjadinya kehidupan di atas permukaan bumi ini. Bayangkan seandainya tidak ada matahari, ya, maka bumi ini akan terasa sangat dingin dan tidak mungkin akan ada kehidupan, ya. Jadi itu seharusnya sikap manusia adalah bersyukur kepada Tuhan atas karunia matahari dan juga kita harus menghargai matahari. Nah, itu mungkin jawaban untuk yang nomor 5. Dengan demikian untuk latihan pembelajaran 3 halaman 15 sudah selesai kita kerjakan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa berdoa setelah selesai belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.